Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita tersebut. Bersama saya Ramaditya Doma, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satu dari 5 pelaku pencurian dengan pemberatan di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, tewas tertembak ketika mencoba melarikan diri. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Langkat mengevakuasi 10 titik sarang tawon yang ada di Tugu Monumen Tengku Amir Hamzah. Menikmati lokasi wisata Pantai Bali Lestari yang bernuansa Bali di Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, kita ke informasi pertama. Satu dari 5 pelaku pencurian dengan pemberatan tewas tertembak ketika mencoba melarikan diri. Peristiwa ini terjadi di perumahan Dusun 3 Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Jasad Freddy, warga kota Binjai, berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Melati di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Freddy merupakan satu dari 5 orang pelaku kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Asahan. Ia tewas usai tertembak polisi saat dilakukan penangkapan. Menurut saksi mata, pelaku yang sudah ditangkap bersama keempat rekannya itu tidak terima dengan penangkapan tersebut. Memanfaatkan kelelahan, ia melarikan diri kabur dari mobil petugas dengan tangan borgol ke arah lahan persawahan di Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan. Yang mengetahui langsung mengejar pelaku serta melepaskan tembakan peringatan untuk yang kedua kalinya. Seorang anggota Polres Asahan terpeleset sehingga tembakan tersebut diduga mengenai bagian belakang kepala pelaku. Seketika pelaku roboh dan tewas di lokasi kejadian. Ditangkap di sini udah saya pun keluar udah langsung di dalam mobil mereka 2 orang. Udah setelah itu udah langsung diinterogasi, mana yang dua lagi lari nyebrang ke sana. Habis nyebrang itu disuruh komandan tembak, kasih tembak peringatan sekali. Rupanya kita mau nembak, jatuh di situ langsung dengar suara tembakan lagi, itulah mengenai ada orang yang kena. Orang yang saya lihat di situ udah langsung kena, entah gimana udah banyak darah lah, kenanya pastinya di mana saya kurang tahu karena langsung dibalik. Ya gitulah kami angkat ke mobil. Memang benar, memang dia itu memang udah dia udah memang meronta-meronta di dalam mobil. Saya nampak dia ngelawan karena di press. Ditanya di mana kawanmu, dia kayaknya nggak terima kali memang. Gitu lengah lari dia. Dikasih tembak peringatan sekali. Karena lari terjatuhlah polisi itu, baru terdengar lagi tembakan. Di situ udah saya lihat ada orang jatuh. Ya, memang jatuh di situ. Mau nyebrang. Terkait hal ini, Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi belum bersedia memberikan keterangan. Keempat pelaku yang diringkus berusia 29 hingga 57 tahun. Mereka dibawa ke Polres Asahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara jenazah Freddy diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, selanjutnya kasus pembacokan terhadap seorang jaksa dan 1 orang ASN tata usaha Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Deli Serdang terus diselidiki. Menurut Polri, otak pembacokan memiliki 10 perkara dalam kurun waktu tahun 2024. Kasus pembacokan terhadap seorang jaksa dan ASN tata usaha Kantor Kejaksaan Kabupaten Deli Serdang terus berlanjut. Petugas gabungan dari Polda dan Polres Serdang Bedagai sudah menangkap 3 orang pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka adalah Surya Dharma alias Galuh dan Mardiansyah alias Bendil, serta Alpa Patra Lubis alias Kepot yang merupakan otak pelaku penyerangan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Deli Serdang masih menyelidiki penyebab dari kasus pembacokan ini. Terkait dengan alasan tersangka Alpa Patra alias Kepot yang menyebutkan bahwa korban sedang memeras dengan uang kepadanya belum dapat dibenarkan karena korban belum dapat dimintai keterangan dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kedekatan korban dengan tersangka Alpa alias Kepot belum juga dipastikan. Berdasarkan salah satu pelaku yang kalau nggak salah itu panggilannya Kepot, itu ada 10 perkara ditangani di Kejaksaan Negeri Deli Serdang di kurun waktu 2013 sampai 2024. Tapi kalau terkait yang 2 lagi
kita belum ada monitor, tapi yang pelaku yang panggilannya kepot itu kita pastikan ada memang penanganannya di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Seluruh jaksa dan pegawai kantor kejaksaan khususnya di Kabupaten Deli Serdang diimbau untuk lebih waspada dalam melaksanakan tugas serta perkara terkait kasus yang sedang ditangani. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera dan rombongan Komisi Kejaksaan menjenguk korban pembacokan di rumah sakit. Kejati menepis tudingan adanya indikasi pemerasan yang menjadi motif pelaku pembacokan. 3 hari sudah insiden pembacokan jaksa dan aparatur sipil negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang terjadi. Sejauh ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum mengemukakan motif penyerangan. Polisi sudah menangkap 3 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu masing-masing otak penyerangan dan 2 orang lainnya sebagai eksekutor. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama anggota Komisi Kejaksaan Rita Serena Kolibonso menjenguk kedua korban di Rumah Sakit Columbia Asia. Sebelumnya Komisi Kejaksaan juga mendatangi lokasi kejadian di kebun sawit milik korban. Kejati membantah tudingan adanya indikasi pemerasan yang menjadi pemicu penyerangan. Korban saat ini tidak menangani yang berhubungan dengan pelaku. Memang ini kan masih sebentar, tapi dari informasi yang disampaikan oleh si korban, ya, bahwa si korban tidak pernah menangani perkara yang namanya kepot, yang menyuruh melakukan. Makanya di situ masih ada alibi saja yang dibuat sama mereka, yang sepertinya masih perlu pendalaman lagi. Ada komunikasi sebelumnya, ada hubungan relasi sebelumnya antara korban dengan pelaku, Pak? Belum sampai di situ. Ya, saya belum merasakan sampai di situ. Makanya nanti jauh lebih jelas kita di persidangan saja. Sebelumnya kuasa hukum pelaku pembacokan menyatakan motif penyerangan dilatar belakangi pemerasan yang dilakukan korban kepada pelaku. Beberapa kali pelaku diminta menyediakan uang untuk perkara yang terjadi pada tahun 2024 lalu. Yang terbaru, sebelum pembacokan terjadi, korban meminta diantarkan seekor burung ke ladang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Ya, sementara itu maraknya kendaraan odong-odong yang beroperasi di kota Pematang Siantar dinilai meresahkan warga. Selain mengganggu arus lalu lintas, kelayakan kendaraan juga dikhawatirkan bisa mengancam keselamatan. Keberadaan odong-odong di kota Pematang Siantar sedang mendapat sorotan warga. Sedikitnya 26 unit odong-odong setiap sore hingga malam hari beroperasi di jalan utama kota Siantar. Selain mengganggu lalu lintas, juga kerap terjadi insiden kecelakaan tunggal yang dialami odong-odong tersebut. Meski warga resah, namun odong-odong tetap saja dibiarkan beroperasi. Karena itulah salah seorang warga mengajukan gugatan kepada Kapolri terkait operasional odong-odong di tengah kota. Gugatan tersebut dimasukkan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan kini sudah masuk pada tahap persidangan mediasi. Oleh mediator sudah dimediasi, pada prinsipnya di mediasi tadi bahwa persepsi kita tentang penegakan hukum sama, yaitu bahwa kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang berada di jalan umum itu melanggar hukum, seperti odong-odong. Itu poin pertama. Kemudian poin berikutnya bahwa di dalam 1 minggu ini kami akan bersamakan persepsi persoalan penegakan hukum kendaraan yang tidak sesuai dengan teknis berkendara di jalanan umum Kota Pematang Siantar. Prinsipnya tergugat mengakui bahwa ada pelanggaran dan tergugat berjanji akan melakukan penindakan. Nah, soal mediasi tadi kita akan kemudian lanjutkan pada poin-poin kesepakatan yang akan dituangkan dalam nota kesepakatan. Sebenarnya sudah sejak lama warga resah akibat pembiaran oleh polisi ini. Warga resah karena odong-odong membunyikan musik terlalu kencang serta seringkali parkir dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar.